Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana, NIM 19101036, Prodi Administrasi Publik, Kampus Tisipo Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu cara agar kegiatan pemberdayaan dapat berjalan secara efektif. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Sementara itu, dalam menjalankan pendekatan, mestilah memiliki beberapa strategi demi mencapai tujuan yang diinginkan dalam pemberdayaan tersebut. Selanjutnya, strategi pemberdayaan masyarakat, yang mana kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerimaan manfaat yang dihendaki. Oleh karena itu, pengertian strategi sering teracu dengan metode teknik ataupun taktik. Di sini secara konseptual, strategi sering diartikan dengan beragam pendekatan. Yang pertama itu ada strategi sebagai suatu rencana. Sebagai suatu rencana di sini disertai merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatannya demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan. Yang kedua itu ada strategi sebagai kegiatan, yang mana sebagai kegiatan di sini strategi ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk menekankan persaingan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada strategi sebagai suatu instrumen, merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pemimpinan organisasi atau perusahaan, terutama dengan pengendalian pelaksanaan kegiatan. 4. Strategi sebagai suatu sistem, yang merupakan suatu kesatuan rencana dan tindakan yang komprehensif dan terpadu yang diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir itu ada strategi berbagai pola pikir, yang merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk rentangan waktu yang tidak pendek, serta kemampuan pengambilan keputusan untuk memilih alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan maksimal kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, yang dibarengi dengan upaya-upaya untuk menutupi keamanan guna mengantisipasi atau meminimkan ancaman-ancamannya. Selanjutnya, dalam telaahnya Soeharto 1997 terhadap strategi pemberdayaan masyarakat, ia mengemukakan ada 5 aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu yang pertama ada motivasi. Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial, dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Yang kedua itu ada peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, yang mana peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, berbagai kesehatan, imunisasi, dan sanitasi, sedangkan keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Yang ketiga itu ada manajemen diri. Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan-kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik, dan manajemen kepemilikan masyarakat.
Yang keempat itu ada mobilisasi sumber daya. Yang untuk memobilisasi sumber daya masyarakat diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individu melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Yang terakhir itu pembangunan dan pengembangan jejaring. Pengorganisasikan kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan anggotanya, pembangunan dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.